Selamat sore semuanya. Mari kita akan mengikuti ibadah online hari ini. Kita semua siapkan hati kita. Kita akan mencari hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami percaya kalau kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah, kita akan ada urapan yang Tuhan kirim buat kita. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa bagi kami. Saat ini masih Kau berikan kesempatan kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau, untuk memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semuanya yang mengikuti ibadah pada sore ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
segenap hatimu. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Katakan segenap hatimu. Yesus, Oh haleluya. sungguh baik. Yesus.
Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Engkau yang layak kami puji. Amin, Yesus, Engkau akan haleluya. setiap hari memberikan kegirangan Glory, bagi kami. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih, siap Yesus. untuk memuji Engkau. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan bersorak. Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan memberi kegirangan bagi kita. Bagi kaum yang muda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Lihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar. Anggur baru tercurah bagi kita Amin, saat amin. ini. Haleluya. Mari terima Roh Kudus. Glory. Kita akan bersuka cita. Haleluya. Oh, yes. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
Jemaat yang Glory dikasih Yesus. Tuhan, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan juga menghadapi perjamuan kudus. Karena kasih-Nya mengubahkan semua hidup kita. Amin. Yesus, haleluya. Glory Jesus. Glory. Hanya Tuhan penebusku. Oh, haleluya. Mulia kasih-Mu, tak korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan yang tersesat.
kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Menyucikan, memenuhi hidup, ku naikkan syukur. Amin, haleluya. Pengorbananmu maha mulia dan terindah, Yesus. Haleluya. Maha mulia dan terindah, Yesus. Maha mulia dan terindah, Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Terima kasih, haleluya. Siapkan hati kita, pendengaran kita, supaya hadirat Tuhan terus Terima kasih, bekerja Yesus. dalam kehidupan Haleluya. kita pribadi lepas pribadi. Haleluya, Terima kasih haleluya. Tuhan. Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya, tidak terasa sudah 2 bulan kita beribadah di rumah dan kita mendengarkan pelayanan melalui live streaming. Namun kita selalu bersyukur karena selama 2 bulan ini Tuhan senantiasa memberkati hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya akan mempersembahkan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku
berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, amin. Haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana 2000 tahun lalu janji Allah, janji Bapa digenapi dalam hidup saudara dan saya, di mana Bapa berjanji mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan itu digenapi sehingga murid-muridnya semua dipenuhi Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita akan baca dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama, firman Allah berkata demikian: ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang kita sering sebut dengan hari Pentakosta. Pentakosta berarti hari yang ke-50, dihitung setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, hari raya Pentakosta ini mempunyai latar belakang dalam perjanjian lama, yaitu disebut dengan hari raya Pondok Daun. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan ayat itu, firman Tuhan itu digenapi dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Pondok Daun merupakan hari raya syukur, hari raya panen atau pengucapan syukur bagi bangsa Israel, karena mereka sudah diberkati Tuhan sewaktu mereka masuk dalam di tanah Kanaan. Dan hari raya Pondok Daun ini
Dalam perjanjian baru kita rayakan sebagai hari raya Pentakosta. Juga hari ucapan syukur karena Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita akan melihat tujuan dari dicurahkannya Roh Kudus. Ya, jadi yang pertama itu adalah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kenapa kita peringati? Karena ini memang hal yang sangat penting. Supaya setiap tahun kita mengingat bahwa 2000 tahun lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita masing-masing. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, pencurahan Roh Kudus ini menggenapi janji Bapa seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kata firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, tujuan yang ketiga dari pencurahan Roh Kudus ini yaitu kita bisa baca dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kekuatan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa tujuan yang pertama Roh Kudus dicurahkan yaitu memberi kekuatan. Dalam bahasa aslinya disebut dunamis. Dunamis ini berbicara tentang kekuatan yang maha dahsyat. Jadi bukan kekuatan biasa, kekuatan ilahi yang melampaui kekuatan manusia. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kekuatan Roh Kudus ini yang pertama justru untuk saudara dan saya. Untuk pribadi orang-orang percaya. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang mempunyai kekuatan ilahi. Bukan anak Tuhan yang biasa, tetapi anak Tuhan yang kuat, yang teguh, kokoh. Haleluya. Jadi memberikan kekuatan secara rohani. Tentu kalau rohani kuat, maka itu berdampak pada jasmani. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kekuatan ini tujuannya yaitu supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Ya, supaya kita menjadi saksi Kristus. Haleluya. Menyaksikan bahwa Kristus sudah mati, bangkit dan naik ke sorga. Karya penyelamatan sudah Tuhan Yesus lakukan. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita selamat sendiri. Tuhan mau supaya saudara dan saya selamat dan kita juga menjadi saluran berkat untuk keselamatan orang lain. Oleh karena itu ada perintah Tuhan Yesus yang disebut amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa menjadi saksi itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi saksi dalam perkataan atau dengan perkataan. Perkataan itu penting. Ya, haleluya. Dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita, kita harus menyampaikan kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini membutuhkan kekuatan.
membutuhkan urapan Roh Kudus. Kita tidak akan sanggup melakukan hal ini kalau Roh Kudus tidak mengurapi kata-kata kita. Ya, puji nama Tuhan. Kalau saudara dan saya perkataan kita diurapi Tuhan, maka perkataan kita ini akan menjadi berkat, akan mengubah hati orang. Sehingga yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, sekarang dia menjadi percaya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jangan memberitakan Injil dengan kekuatan manusia. Kita pasti tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Allah, urapan Roh Kudus, kita pasti, haleluya, mampu melakukannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, tentu tidak cukup dengan kata-kata. Kita harus memberitakan Injil, menjadi saksi bagi orang lain, ya. Haleluya, dengan perbuatan kita. Tuhan Yesus berkata dalam khotbahnya di bukit, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang, supaya Bapamu di sorga dipermuliakan. Jadi bersaksi dengan kata-kata itu penting, tapi dengan perbuatan juga penting. Dua hal ini tidak boleh terpisah satu sama lain. Ya, harus jadi satu. Nah, disinilah yang kita harus butuh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan. Ada orang perbuatannya baik, tapi perkataannya tidak baik. Omongannya seringkali menyakitkan hati orang. Masih ada kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya ada yang perkataannya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, oleh karena itu mari saudara, biarlah perbuatan dan perkataan kita menjadi satu. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan itu butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Bagaimana caranya? Haleluya. Firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Hati kita harus bertobat. Harus disucikan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang kita katakan, haleluya, itu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hatinya baik, hatinya dikuduskan oleh Roh Kudus, pasti perbuatannya juga ikut baik. Amin. Puji Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Ini makna dari pencurahan Roh Kudus. Kita sadar bahwa kita tidak sanggup hidup tanpa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di keluarga kita. Haleluya. Yudea. Haleluya. Tetangga-tetangga kita, sekitar kita. Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah dengan pencurahan Roh Kudus ini, haleluya, kita gunakan untuk membaharui hidup kita lagi. Mengupdate hidup kita lagi yang mungkin selama ini sudah mulai lemah, sudah mulai loyo. Iman kita, rohani kita sudah mulai tidak bergairah. Roh Kudus ini akan memberikan kita penyegaran lagi, memberikan kita pemulihan lagi. Sehingga kita bangkit kembali menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, yang dinamis, yang sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku
Kudus penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan urapan. Oh, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus, dengan minyak kudus, dengan minyak kudus, dengan urapan baru, dengan urapan baru. Haleluya. Oh, penuhi kami. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Seluruh sidang jemaat, baik yang di gereja maupun yang di rumah, sembah Dia. Oh, minta Roh Kudus penuhi lagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ora lama ya lama saja. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi lagi hidup kami. Roh Kudus-Mu membaharui hidup kami Tuhan. Hingga hidup kami semakin hari semakin bergairah, semakin sungguh-sungguh beribadah dan melayani Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, saudaraku, kita sudah menikmati firman Tuhan. Biarlah kita tambah mengerti bahwa kita ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Roh Kudus itu memberikan kita karunia macam-macam. Ada karunia bahasa roh, ada karunia bernubuat, tapi semua itu yang penting buah-buahnya. Kita sudah jelas mendengar firman Tuhan bagaimana setiap langkah yang kita lakukan. Mari kita selalu ingat bahwa hidup kita ini ada Roh Kudus. Saudaraku, mari sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Siapkan saudara di rumah, apa sudah siap, roti dan ya apa saja, air teh. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa semuanya itu akan dikuduskan supaya kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat akan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita berdoa, Tuhan, kami telah bersatu dengan Engkau. Kami telah mempersiapkan roti dan air ataupun anggur
Tetapi semuanya Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sucikan, Engkau kuasai, Engkau berkati roti dan air ini dan anggur ini Tuhan, menjadi persekutuan dari tubuh dan darah-Mu. Kami yakin dan tetap percaya Bapa, dimanapun kami berada melakukan sesuatu untuk memeringati hari kasih sayang-Mu, karena Engkau mengasihi kami, mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, sehingga kami tetap Tuhan Yesus memperingati perjamuan kudus saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku percaya bahwa roti yang kita pegang di tangan kita ini adalah persekutuan dari tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama makan dengan percaya. Haleluya. Dan juga kita angkat cawan atau air atau anggur di tangan kanan kita. Kita bersyukur, kita merenungkan anugerah Tuhan saat ini, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku percaya bahwa cawan atau air yang kita pegang ini adalah persekutuan dari darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah menikmati perjamuan kudus yang saat ini kami nikmati bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, tetap mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap nyata. Walaupun kami melakukan di rumah kami masing-masing, kami tidak mengurangi bahwa kami tetap percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, selesai sudah ibadah saat ini, kiranya Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu yang kudus, baik para WL, para pemain-pemain musik, bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Parca yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi terus Tuhan, supaya dalam pelayanan kami Tuhan semuanya membawa damai sejahtera, membawa berkat bagi kami di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami, baik di rumah dimanapun berada, mungkin mau mempersembahkan korban apapun Tuhan, korban persepuluhan, korban tatangan Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka. Engkau berkati dalam setiap pekerjaannya, usahanya, dalam rumah tangganya Tuhan. Kami yakin semuanya akan berhasil karena Engkau tetap tahu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa buat setiap rumah tangga yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini Tuhan. Kau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Kau berkati dalam setiap rumah tangga, Engkau berkati pekerjaannya, usahanya, studinya, semuanya Tuhan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami
yang saat ini menghadapi begitu banyak Tuhan Yesus, oh yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap melindungi, memberkati bangsa kami. Engkau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, gubernur, bupati, wali kota, sampai aparat-aparat yang terendah, baik di pusat maupun daerah Tuhan. Engkau berkati para dokter, para perawat, para tenaga-tenaga medis, relawan. Demikian juga para anggota TNI, Polri yang selalu mau Tuhan menjaga kehidupan umat Tuhan di bangsa kami Tuhan. Terutama Tuhan, kami berdoa buat kota kami Surabaya yang saat ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan tentang virus corona ini Tuhan. Oh Tuhan, tetapi kami tetap yakin Tuhan berikan hikmat kepada Bu Risma sehingga kami tetap, oh Tuhan, merasakan damai sejahtera karena perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur hormatnya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah mohon dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa, pemeliharaan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai dalam setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Oh, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Saudara, ini mungkin ibadah online yang terakhir. Mudah-mudahan tanggal 14 minggu depan kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Amin.